Cinta Pertama Sang CEO. Bab 205. 1. Tolong maafin aku, Tante. Aku akan lebih hati-hati. Tante Melissa menarik napas dalam. Ia melirik Alea sinis dan Boy bisa melihat itu. Makanya lain kali hati-hati kalau lepas anak. Untung Giska gak kenapa-kenapa. Alea memilih diam. Hanya jemarinya yang meremas ujung pakaian. Tante, Alea sudah minta maaf dengan tulus. Apa susahnya Tante lembut sedikit, tutur Boy mengingatkan. Meskipun Alea sudah mengaku salah, tetap saja tidak sepantasnya Tante Melissa bersikap seperti ini. Wanita itu hanya mengibaskan kipas bulu di tangannya. Boy sedikit kesal, namun berusaha untuk menjaga sikap agar masalah tadi tak semakin membesar. Ya sudah, untuk kali ini Tante maafin. Jangan diulang lagi. Ucapnya, masih ketus. Boy menggenggam tangan istrinya. Melihat itu, Alea menoleh dan menatapnya. Sungguh, digenggam seperti ini saja mampu menghangatkan hatinya. Jadi masalahnya sudah selesai, ya, Tante. Alea sudah minta maaf ke Tante. Tolong jangan diperpanjang lagi. Apalagi ini ulang tahun Oma, seharusnya gak ada masalah, ucap Boy. Tante Melissa hanya mengangguk. Tatapannya kepada Alea terkesan puas. Alea mengarahkan pandangan ke arah kamar. Dari sana ia bisa melihat senyum Arum yang terlihat sinis. Seolah menunjukkan kepada Alea bahwa Boy maupun Alben akan lebih mempercayai keluarganya sendiri dibanding pendatang seperti Alea. 2. Bab 630. Suasana di taman masih tampak ramai oleh para tamu yang datang. Beberapa teman seusia Mama Fanny pun masih datang saling bergantian. Alben menatap mamanya dengan senyum. Wanita tangguh yang membesarkannya seorang diri dan tidak menikah lagi sejak papa pergi untuk selamanya. Mendadak kayak pesta oma-oma, ya, ucap Alben. Kan yang ulang tahun oma-oma. Kalika terkekeh melihat ibu mertuanya sedang mengobrol dengan teman-teman seusianya. Sesekali terlihat berfoto. Mereka terlihat modis di usia senja. Semoga mama panjang umur ya, Mas. Bisa lihat cicitnya besar seperti Oma Titin dulu. Amin, sayang. Alben tersenyum. Kali ini tatapannya tertuju kepada Kalika yang seolah tak dimakan usia, semakin bertambah malah semakin terlihat muda. Bahkan belum terlihat kerutan di usia yang semakin mendekati 50 tahun. Kenapa liatin aku kayak gitu? Gak apa-apa. Kadang kalau duduk sama kamu aku merasa terlalu tua. Kamu terlihat hampir seusia dengan Dian. Berlebihan, sahut Kalika. Perhatian Alben pun teralihkan saat Sasi menunjuk puding coklat. Ia mengambil satu cup, lalu menyuapkan kepada cucunya. Setiap menyuapi Sasi, aku jadi ingat Boy saat masih bayi dulu. Dia juga suka puding coklat, sama seperti Boy. Iya, Mas. Bahkan makin lama, wajah Sasi malah mirip Boy. Tadinya mirip Bara, kan? Iya. Aku sampai kesal karena dia mirip Bara. Alben terkekeh. Namun, kemudian senyum di bibirnya perlahan memudar saat melihat garis kemerahan di pipi Sasi. Ngomong-ngomong, apa kamu merasa ada sesuatu yang aneh dari kejadian di taman belakang tadi? Yang mana? Kening mulus Kalika berkerut tipis. Soal Alea dan Melissa. Alben menjeda ucapannya dengan hela napas. Tangannya sibuk menyuapi Sasi yang tidak sabaran melahap puding kesukaannya. Entahlah, dari penjelasan Alea tadi tentang pertengkarannya dengan Melissa, aku merasa kalau Alea seperti menutupi sesuatu. Aku juga merasa begitu. Dia terlihat takut. Atau, dia hanya mau menjaga perasaan Melissa dan gak mau membuat keributan di ulang tahun Mama. Tebak Kalika. Bisa jadi. Aku ragu dengan ucapan Melissa tentang Alea yang tidak sopan padanya.
Alea tumbuh bersama kita dan aku tahu seperti apa dia. Selama ini dia gak pernah berbicara kasar pada orang yang lebih tua. Iya, Mas. Kamu benar. Kalika mengulas senyum dan menatap Sasi. Sekarang di mana Alea? Sedang menemui Melissa untuk minta maaf. Semoga semua ini hanya salah paham. Mama. Panggilan Bisma mengalihkan perhatian Kalika. 3. Iya, sayang. Bisma lihat dedek kasih angis, ucap anak lelaki itu. Iya, sayang. Tapi, Bisma jagain dedek Sasi gak? Jadain. Ia memeragakan bagaimana dirinya melindungi Sasi dengan memeluknya. Hingga membuat Kalika tertawa oleh tingkah menggemaskan si bungsu. Di sisi lain, setelah berbicara dengan Tante Melissa, Boy membawa Alea menuju kamar yang telah disediakan untuk mereka. Pembicaraan dengan Tante Melissa berakhir dengan nada yang kurang lebih masih menyalahkan Alea. Alea tak banyak membela diri. Bahkan saat Tante Melissa dan Arum memojokkan dirinya, ia hanya terus meminta maaf. Kini, Alea sedang duduk di depan jendela yang mengarah ke laut. Menatap deburan ombak malam itu. Udah jangan sedih lagi. Tante Melissa udah maafin kok, bujuk Boy, sambil membungkuk dan mengecup ubun-ubun wanita itu. Iya, Kak. Maafin aku udah buat keributan di ulang tahun Oma. Gak apa-apa, sayang. Kamu gak salah sepenuhnya. Kamu mungkin capek urus Sasi tanpa pengasuh. Apa? Kita sewa pengasuh saja untuk Sasi supaya kamu gak kecapean. Gak usah, Kak. Aku bisa merawat Sasi sendirian. Lagian Sasi gak rewel banget. Ya udah kalau gitu. Sekarang istirahat ya. Sasi biar sama aku. Bawa ke sini aja, Kak. Takut ngerepotin Mama kalau kelamaan di bawah. Mama kan juga ada Bisma yang harus dijaga juga. Boy mengangguk dan tersenyum tipis. Jemarinya mengusap ujung mata sang istri yang masih basah. Ketika Boy beranjak keluar kamar, Alea hanya menatap punggung suaminya yang kemudian menghilang di balik pintu. Alea lantas meraih ponselnya dan membaca pesan yang baru saja dikirim ibunya. Dalam hitungan detik, kamar luas itu dipenuhi isak tangis. Ucapan Tante Melissa yang terkesan menghina orang tuanya benar-benar melukai perasaannya. Sementara Boy menuju taman untuk mencari Sasi. Namun, setibanya di sana, kedua orang tuanya sudah tidak ada. Hanya beberapa anggota keluarga yang masih ada di taman. Haikal, Raffi dan Brian juga masih di sana. Mama sama papa mana? Iya. Tanyanya. Udah ke kamar sama Bisma dan Sasi, jawab Haikal. Oh. Boy pun ikut bergabung sebentar. Menikmati hidangan malam itu, karena sejak datang ia belum makan apapun. Tadi, setelah berbicara dengan Oma, ia malah disambut dengan masalah antara Alea dan Tante Melissa. Setelah hampir setengah jam, barulah ia menyusul ke kamar Mama. Lah sempat bertanya pada penjaga villa di mana kamar mereka, yang ternyata tidak berada jauh dari kamarnya. 4. Baru akan menuju tangga, tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat Bisma melintas dengan membawa botol susu miliknya yang masih penuh. Abis dari mana, onde-onde? Boy terkekeh. Mendekat dan berjongkok. Mencubit pipi gempil anak lelaki. Itu. Abis ke dapur. Temenin Mama buat susu. Oh, abis dari dapur temenin Mama buat susu. Ulang Boy, sambil menerjemahkan ucapan Bisma yang masih belepotan. Bisma pun mengangguk. Terus dedek Sasi mana? Cama papa di kamai. Ia mengusap bibirnya yang basah. Jemari kecilnya menunjuk ke arah tangga. Boy pun menggendong Bisma melewati tangga menuju lantai atas. Selama itu pula, Bisma terus berceloteh apa saja, termasuk bagaimana ia melindungi Sasi saat sedang menangis di taman. Jadi,
Tadi Bisma ada di sana pas Dedek Sasi nangis. Iya, jawabnya polos. Tata Boy, Dedek kasih angis di ubit Tante Oma. Kedua alis Boy berkerut mendengar ucapan Bisma. Meskipun pengucapan belum sempurna, tetapi ia mampu mengartikan ucapan adiknya itu. Bahkan, Boy paham tentang siapa yang disebut Bisma sebagai Tante Oma. Dedek Sasi dicubit Tante Melisa. Hei Dedek kasih dipupui Ika. Mukanya ditatai kayak gini. Ia memeragakan bagaimana Sasi dipukul dan dicakar oleh Giska. Ia juga menjelaskan bagaimana Sasi kesakitan sampai menangis dengan kencang karena dicubit dan didorong Tante Melisa. Boy pun teringat penjelasan Alea tentang garis merah di pipi Sasi dan juga tanda kemerahan yang katanya karena jatuh saat bermain. Dan dari penjelasan Bisma, ia menyimpulkan kalau Alea sedang menutupi kejadian sebenarnya. Terus gimana, Dek? Tante Oma itu galak. Tata Lia uga dimalahin sama Tante Oma. Tata Lianya angis-angis peyuk Dedek kasih. Boy terdiam sesaat. Dalam sekejap raut wajahnya dipenuhi kemarahan setelah mampu menyimpulkan kejadian sebenarnya. Tunggu bab selanjutnya. Sambil nunggu bantu aku dulu dengan mampir ke karya teman aku ya. Judul, Istri Muda Gus Dokter. Nama AUTHOR. Bintu Syarif. Yang suka cerita baper-baper wajib mampir nih. 5. Acian Tata Lia, angis dimalahin Tante Oma. Bisma berbicara sambil melukis air mata dengan kedua ujung jari pada pipi gempilnya. Sementara botol susu miliknya ia apit di sela ketiak. Bisma beneran lihat Tante Oma cubit dan dorong Dedek Sasi sampai nangis. Tanya Boy hendak memastikan. Bagaimanapun juga Bisma hanyalah batita yang bahkan belum sempurna pengucapannya. Hei Bisma mengangguk dengan raut wajah sedih. Bisma juga lihat Tante Oma marahin kakak Alea. Iya, malahin Tante Oma, Tata Boy. Bial angis uga. Boy hanya memeluk anak lelaki itu, lalu kembali menggendongnya menuju kamar papa. Saat membuka pintu, Sasi terlihat sudah tertidur di pangkuan Alben. Gimana Alea? Tanya Alben saat melihat putra sulungnya memasuki kamar. Lagi istirahat di kamar, Pak, jawabnya sambil menurunkan Bisma dari gendongannya. Jangan terlalu keras sama Alea. Gak mungkin dia bisa kasar sama orang yang lebih tua. Alben memeringatkan, sebab khawatir Boy akan menegur Alea. Sama seperti yang ia lakukan tahun lalu, saat Alea nekat menyusul dirinya ke desa. Iya, Pak. Enggak kok, sahut Boy. Karena justru sekarang ia malah merasa bersalah terhadap istrinya. Boy lalu mengambil Sasi dari pangkuan Alben, menyandarkan di bahunya. Sementara Bisma langsung melompat ke pangkuan sang papa menggantikan Sasi. Jadi masalah sama Melisa dan Arum sudah selesai. Boy mengangguk. Alea sudah minta maaf ke Tante Melisa sama Arum, sahut Boy. Tetapi, tentu saja semuanya belum selesai setelah semua laporan dari Bisma. Paling tidak, ia harus mencari tahu lebih jauh tentang kejadian sebenarnya. Respon mereka seperti apa? Ya biasalah, Pak. Tante Melisa dan Arum masih gak terima karena katanya Sasi mukul dan cakar Giska. Udah gitu Alea juga berbuat gak sopan ke Tante Melisa. Boy menghembus napas panjang setelah mengucapkan kalimat itu. Jujur, ia kesal. Namun, untuk saat ini ia masih belum ada bukti tentang perbuatan Tante Melisa. Padahal hanya masalah anak-anak yang sebenarnya sepele. Anak-anak bertengkar bukan hal yang perlu diributkan. Alben berdecak pelan. Tetapi, bagi Boy ini bukan lagi tentang masalah anak-anak. Ada masalah di dalamnya yang lebih serius lagi. Dan kalau kali ini ia tak bertindak, Alea yang akan jadi korbannya. Kamu yakin Alea gak apa-apa?
Tanya Alben sekali lagi untuk memastikan. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah kalau begitu, Nak. 6. Kalau begitu, aku mau balik ke kamar, Pak. Ia mengulas senyum tipis, sebelum akhirnya beranjak dengan membawa Sasi. Bisma yang masih duduk di pangkuan sang papa mendongak pelan sambil menyesap botol susunya. Papa. Iya, jagoan kecil papa. Balas Alben, menatap anak lelaki itu dengan lembut. Acian Tata Lia dimalahin Tante Oma. Iya, Nak. Papa juga kasihan sama kakak Alea. Bisma tadi jagain Dede Sasi kan? Hei Bisa lanjut menyesap susunya hingga tak bersisa. Setelah itu barulah ia ceritakan kepada Alben apa yang dilihatnya di taman tadi. Alben menyimak dengan serius. Sementara Boy membawa Sasi menuju kamarnya. Saat membuka pintu, ternyata Alea sudah berbaring di tempat tidur dengan memakai selimut. Tubuh mungil Sasi pun ia baringkan di samping Alea, lalu ia kecup kening dua perempuan kesayangannya. Itu. Boy sempat memandangi Alea dengan teliti. Mata istrinya itu terlihat sembab. Deretan bulu matanya tampak basah, menandai ia menangis sebelum tertidur. Ya Allah, apa semua yang dikatakan Bisma tentang Tante Melissa itu benar? Demi memastikan dugaannya, Boy segera keluar kamar setelah memastikan Sasi dan Alea sudah lelap. Ia menuju rumah penjaga villa yang berada tepat di belakang villa untuk menanyakan tentang rekaman CCTV. Setahunya, di villa milik keluarganya selalu dilengkapi dengan kamera CCTV. Tak membutuhkan waktu lama, ia telah berada di sebuah ruangan di mana terdapat monitor untuk memantau rekaman CCTV yang tersebar di seluruh penjuru villa. Makasih, Pak. Saya mau lihat rekaman CCTV di taman tadi, ucapnya kepada lelaki paruh baya itu. Memangnya ada apa, Den? Apa ada barang penting atau sesuatu yang hilang? Tanya lelaki itu tampak khawatir. Sebab ia yakin menjaga villa dengan baik dan keamanannya pun terjaga. Tidak sembarang orang bisa masuk ke villa keluarga mereka. Gak ada kok, Pak. Cuma, ada sesuatu yang mau saya pastikan sendiri. Lelaki itu pun bernapas lega. Oh, saya pikir ada barang penting yang hilang, dan gak ada, Pak, sahut Boy dengan senyum ramah yang selalu terlihat di wajahnya. Kalau begitu saya mau pulang dulu, dan kalau ada apa-apa, jangan sungkan hubungi saya. Insya Allah. Terima kasih banyak sebelumnya, Pak. Sama-sama. Sesaat setelah lelaki parubaya itu keluar, Boy terfokus pada monitor yang menayangkan rekaman CCTV. Lapun memutar rekaman mulai saat Alea memasuki taman. Beruntung kamera CCTV menjangkau seluruh bagian villa. Tidak ada yang terlewat kecuali kamar pribadi. Mulai dari halaman depan, balkon atas sampai setiap ruangan di tempat itu, tak lepas dari pengawasan kamera CCTV. 7. Mata Boy menatap serius saat Alea terlihat memasuki taman. Ia tampak berdiri selama beberapa menit di depan sambil menggendong Sasi, sampai akhirnya melihat Inaya dan Arum mendekat. Mereka pun terlibat pembicaraan. Sayangnya, Boy tak dapat mendengar isi pembicaraan mereka karena jarak CCTV dan keberadaan mereka cukup jauh. Hanya saja rekaman gambarnya masih terjangkau. Tetapi, yang Boy lihat adalah Alea seperti terjepit di antara dua wanita itu. Bahkan Inaya tampak sinis terhadap Alea. Terlihat dari gestur tubuhnya. Apa mereka bicara yang tidak-tidak pada Alea? Tebaknya dalam hati, sambil melihat rekaman CCTV dari sudut yang lain. Setelah berbicara dengan Inaya dan Arum, Alea menemui Oma dan berbicara bersama. Dari sini Boy bisa mendengar pembicaraan mereka, sebab jarak CCTV dan tempat Oma berada tidak begitu jauh.